Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya kita udah pernah belajar persamaan. Sekarang pertidaksamaan. Oke, apa sih pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan adalah suatu bentuk yang mengandung tanda ketidaksamaan. Tandanya yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi, pertidaksamaan linear dua variabel itu apa? Pertidaksamaan linear dua variabel yaitu suatu persamaan yang memiliki dua variabel dengan tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan kan tadi tandanya itu sama dengan. Ya, nah kalau pertidaksamaan tandanya yang keempat ini. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY kurang dari C. Nah, ini dua variabelnya itu ya X dan Y yang ini. Nah, ada juga bentuknya AX ditambah BY lebih dari C. AX ditambah BY kurang dari sama dengan C dan AX ditambah BY lebih dari sama dengan C. Di sini ada persamaan AX ditambah BY kurang dari C, AX ditambah BY kurang dari sama dengan C, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, masih ingat nggak kalau misalkan ada tanda kurung kurawal gini, berarti menandakan kalau ini itu sebuah sistem. Nah, ya, ini tuh sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dari gambaran ini, bisa disimpulkan bahwa sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini gabungannya ya, ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 pertidaksamaan. Nah, bagaimana untuk menentukan daerah pertidaksamaan? Yang pertama yaitu ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Nah, yang tadinya tandanya pertidaksamaan kayak yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, lukis grafik dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y pada bidang kartesius. Garis dilukis putus-putus jika tandanya kurang dari dan lebih dari. Tetapi garis dilukis penuh jika tandanya kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi ini ketentuan untuk membentuk garisnya ya. Yaitu garisnya itu lurus, tandanya itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Tapi kalau misalkan kurang dari dan lebih dari, maka garisnya itu dibentuk putus-putus. Yang ketiga, lakukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Daerah penyelesaian merupakan daerah tanpa arsiran. Oke, untuk lebih jelas kita ke contoh ya. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini pertidaksamaannya ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sistem penyelesaiannya. Yang pertama tadi, kita ubah dulu ke bentuk sama dengan, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. 4X ditambah 6Y sama dengan 12. Setelah itu, cari titik potong sumbu X dengan memisalkan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi, X ditambah Y sama dengan 5, Y-nya kita ubah ke 0. Jadi, X ditambah 0 sama dengan 5, maka nilai X-nya itu 5. Dan didapat titiknya itu 5,0. Cari titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Nah, X ditambah Y sama dengan 5, X-nya kita misalkan dengan 0. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 5. Jadi didapat Y sama dengan 5, maka ditemukan titiknya 0,5. Nah, kita lukis nih 5,0. Dan titik keduanya itu 0,5. Kita buat garis. Nah, ini garisnya penuh. Karena tadi tandanya kurang dari sama dengan. Oke, udah. Nah, langkah yang ketiga, uji titik dengan 0,0 untuk menentukan daerah himpunan. Ujinya di mana? Ujinya di persamaannya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, X tambah Y-nya kita ubah ke 0. Jadi 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 5. Benar nggak 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 5? Nah, benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 5. Kalau benar,
Jadi ingat nggak, himpunan penyelesaiannya merupakan himpunan yang tanpa arsiran. Jadi kan ini 0, nolnya ini benar, merupakan himpunan. Maka yang bukan himpunannya kita arsir. Nah, udah kita arsir. Terus kita ke persamaan yang keduanya, yaitu cari titik potong sumbu X dengan Y-nya itu sama dengan 0. 4X ditambah 6Y sama dengan 12. Kita misalkan Y-nya itu 0. Jadi 4X ditambah 6 dikali 0 sama dengan 12. Hasilnya X sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Nah, kita temukan titiknya itu 3,0. Nah, kita cari lagi titiknya untuk menentukan nilai sumbu Y-nya dengan memisalkan X-nya itu sama dengan 0. 4X ditambah 6Y sama dengan 12, X-nya kita ubah ke 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 12. Maka nilai Y-nya 12 dibagi 6 sama dengan 2, dan didapat titiknya 0,2. Dari garis yang tadi, kita lukis lagi titiknya, yaitu titik yang pertama 3,0 dan titik yang kedua 0,2. Nah, ini kan tadi tandanya sama, kurang dari sama dengan, maka garisnya juga penuh. Sekarang kita uji persamaan tersebut dengan XY-nya kita ubah ke 0. Jadi 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 12, X tambah Y, X dan Y-nya kita ubah ke bentuk 0. Jadi 4 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Hasilnya 0 kurang dari sama dengan 12. Itu benar. Oke. Karena benar, jadi kita arsir yang bukan daerahnya. Nah, udah. Nah, kan tadi diketahui X-nya itu lebih dari sama dengan 0 untuk himpunan. Kalau bukan himpunannya berarti yang di luarnya ya, kita arsir juga. Dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Bukan himpunannya kita arsir juga, maka kita temukan himpunannya adalah ini. Ya. Nah, terus gimana kalau misalkan pertidaksamaannya itu ada linier dan kuadrat? Nah, ini linier dan ini pertidaksamaan kuadrat. Dimana nih yang bintang ini merupakan tanda pertidaksamaan, yaitu yang tadi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas sebuah pertidaksamaan linier dan sebuah pertidaksamaan kuadrat yang mempunyai dua variabel. Variabelnya yaitu yang tadi X dan Y. Bagaimana penyelesaiannya? Kayak yang pertama, menggambar grafik masing-masing fungsinya. Yang kedua, menentukan daerah arsiran setiap pertidaksamaan yang sesuai dengan permintaan soal dengan cara uji coba titik. Dan yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran pada setiap pertidaksamaan. Kalau yang tadi itu daerah himpunannya merupakan daerah yang bersih atau tanpa arsiran, nah sekarang daerah himpunannya itu daerah yang menjadi irisan sebuah arsiran. Kita ke contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan X dikurangi 2, dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, di sini yang ini merupakan pertidaksamaan linier. Dan yang kedua ini merupakan pertidaksamaan kuadrat ya. Tapi tetap sama, dia memiliki dua variabel. X dan Y. Oke. Penyelesaiannya, yang pertama, menggambar masing-masing grafik dari pertidaksamaannya. Kita tentukan dulu titiknya dan dari tiap pertidaksamaan. Yang pertama itu untuk Y kurang dari sama dengan X dikurangi 2. Ini kita ubah dulu ya ke persamaannya, ini dikasih tanda sama dengan dulu. Dan kita misalkan nilai X-nya itu sama dengan 0, maka didapat Y-nya itu negatif 2. Maka titiknya 0, negatif 2.
Dan kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0, maka didapat nilai X-nya itu 2 dan menghasilkan titiknya 2,0. Oke, kita gambar dulu ya titik-titik yang udah ditemukannya dalam bidang kartesius. Yang tadi 0, negatif 2 dan 2,0. Kita tarik garisnya di sini. Ini garisnya penuh ya, karena tandanya itu kurang dari sama dengan. Untuk titik yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, nih kita ubah dulu ke sebuah persamaan dulu ya. Nah, ingat nggak, kalau ini yang kuadrat, kita caranya gimana menentukan titiknya? Pakai pemfaktoran. Nah, kita ubah dulu. Nah, kalau pemfaktoran kita harus tahu ya mana nilai A-nya, nilai B, dan C. Kita misalkan X kuadrat itu adalah dari A, maka A-nya itu 1. Dan koefisien dari X-nya adalah B. Nah, yang sendiri ini adalah C, konstanta. Untuk pemfaktoran, kalau misalkan dikalikan hasilnya C, yaitu 3. Kalau misalkan dijumlah hasilnya B, yaitu negatif 4. Maka ditemukan nih, 3, negatif 3 dikalikan negatif 1, hasilnya positif 3. Negatif 3 ditambah negatif 1, hasilnya negatif 4. Nah, udah ditemukan, jadi faktornya X dikurangi 3 dikalikan X dikurangi 1 sama dengan 0. Dan didapat X dikurangi 3 sama dengan 0 dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya, X1 yaitu 3. Dapat titiknya 3,0. Dan untuk X2-nya itu sama dengan 1. Didapat titiknya 1,0. Kita lukis ya titiknya di sini. Karena ini merupakan grafik parabola, maka kita harus mencari titik puncaknya. Kita cari titik puncaknya dulu ya, untuk yang pertidaksamaan kuadratnya. Cari titik puncaknya. Caranya untuk menentukan X itu ada rumusnya, yaitu min B per 2A. B-nya yang mana? B-nya yang tadi, yaitu negatif 4. Dan A-nya yang mana? A-nya itu koefisien dari X kuadrat, yaitu 1. Jadi, negatif dikali negatif 4 dibagi 2 dikali 1. 4 per 2, hasilnya 2. Nah, nilai X-nya udah diketahui nih, 2. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Y-nya, kita substitusikan nilai X yang sama dengan 2 ke dalam persamaan yang ini. Jadi, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. X-nya kita ubah jadi 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya 4 dikurangi 8 ditambah 1, yaitu negatif 1. Jadi titik puncaknya kita dapat yaitu 2, negatif 1. Kita lukis lagi ke gambar yang tadi. Ini gambar yang tadi ya, udah ditemukan titiknya. Nah, kita lukis 2, dengan X-nya 2. Terus Y-nya itu negatif 1, ditemukan titiknya di sini. Nah, lalu kita cari titik bantu untuk menggambar grafiknya biar lebih maksimal. Titik bantunya gimana carinya? Titik bantunya dari nilai yang X1 dan X2. Nah, di sini X1-nya kan yang tadi 1,0, maka kita geser ke sebelahnya aja. Berarti di sini ada 0. Maka nilai X-nya kita ubah ke 0. Nah, untuk X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan yang tadi. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. X-nya kita ubah ke 0, yaitu 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 3. Maka nilai Y-nya sama dengan 3. Dan didapat titiknya 0,3. Kita beri tanda di sini. Nah, udah. Nah, kita cari lagi titik yang satunya. Di sini kan 3,0 nih. X-nya kan 3, berarti setelah 3 itu ada 4. Jadi kita X-nya itu misalkan 4, maka X sama dengan 4, Y sama dengan, ini dari persamaan yang ini ya. Jadi
4 kuadrat dikurangi 4 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya yaitu 3. Jadi kita dapat titiknya di sini 4,3. Nah, kita buat di sini titiknya 4,3. Kalau misalkan udah ketemu nih titik-titiknya, lalu kita hubungkan titik-titiknya. Nah, didapat deh kurvanya kayak gini. Seperti U atau terbuka ke atas. Nah, setelah udah dapat, kita tinggal menentukan daerah arsiran pertidaksamaannya. Kita lakukan titik uji coba dengan titiknya itu 0,0 ke dalam dua pertidaksamaan yang tadi. Kita ke pertidaksamaan yang pertama dulu ya, yaitu Y kurang dari sama dengan X dikurangi 2. Kita ubah Y dan X-nya itu menjadi 0, yaitu 0 kurang dari sama dengan 0 dikurangi 2, maka 0 kurang dari sama dengan negatif 2, itu hasilnya salah. Jadi dari grafik yang tadi, karena kan kalau sekarang mah daerah himpunannya itu yang diarsir, kalau salah berarti itu garisnya keluar, karena di sini nolnya itu bukan termasuk daerah himpunan atau daerah pertidaksamaannya, jadi arsirannya di luar. Nah, untuk persamaan yang kedua itu Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama, kita pakai titik ujinya itu 0,0, jadi X dan Y nya kita ubah ke 0, maka 0 lebih besar dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3, 0 lebih dari sama dengan 3. Benar enggak? 0 lebih dari sama dengan 3. Salah, kalau 0 itu kurang dari sama dengan 3. Jadi kurvanya juga akan menjauhi dari 0-nya. Nah, di sini kurvanya menjauhi 0. Nah, jadi gini nih. Himpunan penyelesaiannya itu yang mana? Yang ini nih. Pertemuan antara dua arsiran yang ini. Ini merupakan daerah pertidaksamaannya. Jadi daerah penyelesaiannya yaitu, nah, yang ini merupakan irisan dari kedua bangun atau kedua grafik penyelesaiannya, yaitu merupakan daerah irisan dari daerah arsiran pertidaksamaannya. Nah, ini. Oke. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.